Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Karisma Putri dari kelas 3F dengan NIM 2121111230 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembahasan kali ini yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah. Selanjutnya ada pendekatan kajian fikih siasah. Ada 4 pendekatan kajian fikih siasah, yaitu ada pendekatan normatif, pendekatan teologi, pendekatan sosiohistoris, dan filosofis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak terlepas dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Dalam sejarah kajian politik yang menjadikan fikih sebagai salah satu sumbernya sehingga tidak bisa dilepaskan dalam bidang lain, yaitu teologi. Teologi sendiri yaitu merupakan menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dalam teks keagamaan. Selanjutnya yaitu ada sosiohistoris, yaitu menggabungkan kedua pendekatan sekaligus dalam bidang sosial dan sejarah. Dalam kajian sosiohistoris ini mengaji kajian politik Islam dapat dijelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial yang berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan aspek sejarah meliputi peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar, dan pelaku. Selanjutnya ada yang keempat ada pendekatan filosofis, yaitu untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan fikih siasah, yaitu perkembangan dari periode klasik sampai dengan periode modern. Perkembangan fikih siasah yaitu ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dalam periode klasik terjadi kemapanan yang terjadi di dunia Islam secara politik. Politik memegang kekuasaan dan pengaruhnya secara internasional. Kekuasaan yang berpengaruh pada periode ini adalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah belum muncul. Pada kekuasaan mereka ini lebih memfokuskan kekuasaan politik pada perluasan wilayah kekuasaan. Kajian fikih siasah ini baru dikembangkan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan, pada masa ini itu kekuasaan politik Islam mengalami sebuah kemunduran yang benar-benar kekuasaan politik Islam itu benar-benar seperti hancur dan hilang setelah hancurnya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian ada periode modern, yaitu pada periode ini hampir seluruh negara muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat, karena pada masa modern ini politik Islam berkembang di negara Turki, yaitu pada masa Turki Utsmani. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan kajian fikih siasah. Ya, tadi ada pendekatan normatif, teologi, sosiohistoris, dan filosofis, dan juga perkembangan fikih siasah pada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.